Dikatakan mengulang yang sudah pernah kita bahas. Disebutkan di sini anna ladzatal ilmi daimatun la tanqati'u wa thabitatun la tusraku wa la tughsabu wa la yunafasu fiha. Kelezatan ilmu itu abadi, selalu tidak akan terputus, akan dimiliki oleh yang memilikinya karena tidak bisa dicuri, diambil paksa oleh siapapun. Jadi kelezatan ilmu itu bisa diketahui dari banyak hal. Di antaranya dengan kelezatannya itu yang terus-menerus, selalu dan abadi, dimiliki olehnya, tidak akan pernah dicuri, tidak akan pernah diambil paksa oleh siapapun. Seperti orang punya harta, orang ngomong enak yang punya harta itu. Lah enaknya orang yang punya harta itu bukan dilihat hanya dari satu sisi, tapi dari banyak sisi. Bukan dari satu arah, tapi dari banyak arah. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu itu dari arah manapun lezat, nikmat, indah, bagus. Tapi kita bisa mengetahui keindahannya, kelezatannya, kenikmatan ilmu itu diantaranya dari apa? Abadi. Tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri dari seseorang yang memilikinya oleh yang lainnya. Walaupun ia menyampaikan apa yang dia milikinya, bukan berarti kemudian apa yang dia milikinya habis, diambil oleh yang diberitahunya atau yang diajarinya. Enggak. Guru mengajar dari ilmu yang dimilikinya, bukan berarti setelah mengajar ini seperti ilmunya guru tadi diserap oleh muridnya. Enggak. Bahkan justru Allah akan menambahkan kepada guru tadi itu ilmu-ilmu yang lain. Bahkan mungkin dari ilmu yang tidak pernah dibacanya, yang tidak pernah dipelajarinya. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, man alima wa amila wa allama. Atau man ta'allama, orang yang belajar, orang yang mengetahui, mengamalkan apa yang dia pelajari dan ia ketahui, wa allama, dan mengajarkannya. Jadi bukan hanya dia belajar dan mengetahui, tapi dia mengamalkan. Dari selain mengamalkan, ia mengajarkan kepada yang lain. Ya, janjinya Allah, aurathahullah ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang tidak ia ketahui. Lah ilmu yang tidak diketahui itu bisa dari di saat ia belajar, ilmu itu nggak dia ketahuinya, padahal itu dari yang ia pelajari. Atau juga ilmu dia dapatkan dari pertanyaan orang yang bertanya kepada dia, dan yang lain sebagainya. Itu janji Allah sudah, mau tidak mau dia akan mendapatkan tambahan, jadi nggak bisa diambil. Paham? Nah, karena itu
ilmu ini kelezatannya abadi, tidak bisa diambil dan dimiliki oleh siapapun dari orangnya. Bahkan ilmu ini ketika memilikinya, memberikan kepada orangnya itu kebagusan, keindahan tanpa dicampuri keburukan, kejahatan. Tidak seperti kelezatan dunia. Kelezatan dunia ini, kenikmatan dunia ini bukan bertambah tapi berkurang. Orang punya kekuatan. Apakah bertambah kekuatannya? Berjalannya waktu, kekuatan itu akan berkurang. Orang punya kebijakan yang dijalankan. Apakah kebijakan itu akan terus dijalankan? Tidak. Akan keluar kebijakan baru yang meninggalkan kebijakan sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Itu kenikmatan dunia. Berkurang. Nikmat makan. Enak makan. Makan ini, makan itu. Berjalannya waktu mulai kurang dalam menikmati makan. Tadinya makan kacang, keletes-keletes, enak. Makan daging, gigit, enak. Berjalannya waktu. Makan kacang walaupun giginya utuh, nggak nikmat bagi dia. Asam urat. Makan daging tadinya nikmat bagi dia, giginya sudah habis, susah. Dan yang lain sebagainya. Itu kenikmatan dunia. Akan berkurang dan berkurang. Sudah berkurang kenikmatannya dicampuri dengan penyakit. Kalau kebanyakan makan akan menimbulkan penyakit. Nah, karena itu katanya Rasulullah, ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batni. Keburukan dalam memenuhi wadah tidak ada kecuali memenuhi perut. Jadi memenuhi perut itu diantara keburukan seseorang dalam memenuhi wadah. Jadi wadah kalau kita penuhi nggak masalah, kecuali perut. Perut kalau kita berusaha memenuhinya bahaya. Bahaya. Karena itu Nabi selalu mengingatkan kepada kita, makan itu yang penting bisa menegakkan tulang rusuk, tulang punggung. Artinya apa? Tidak kelaparan, ada isi, tidak kekenyangan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Tapi kalau kita nyari kenyang, penyakit. Coba tanya di dokter-dokter itu, sumber penyakit sekarang ini dari apa? Pasti mereka kebanyakan sepakat dari makanan. Makanan ini, makanan itu, yang ini, karena mengandung ini, karena mengandung itu, dan yang lain sebagainya. Makanya orang yang berolahraga, yang ingin sehat, apa yang dia utamakan? Mengatur pola makan. Pagi makanannya buah ini, buah itu, malam buah ini, buah itu, nasinya ditakar sekian. Kenapa? Mau sehat. Sehingga pola makannya diatur. Sepak bola, dia butuh lari, butuh fisik, 90 menit dia kerja. Lah, itu kalau makanannya nasi pleng-pleng, gorengan pleng-pleng, 20 menit terus senggol, senggol titik, mencelat. Kenapa? Fisiknya lemah. Mau nggak mau apa? Mereka selain olahraga, latihan, angkat besi. Padahal nggak ada hubungannya kan. Main bola dengan otot kan nggak ada. Dengan otot untuk tinju nggak ada. Tapi dia angkat besi. Latihan, lari, kaki, gini. Untuk apa? Memang itu gunanya untuk menurunkan sehingga mengatur pola makan dan yang lain sebagainya.
Sehingga walaupun 90 menit atau tambahan extra time tetap fisiknya kuat. Lah, kenapa? Nah ini penyakit. Kelezatan dunia yaitu makan banyak penyakit. Kebanyakan penyakit. Tapi kalau ilmu, kebanyakan ada yang ini stroke. Oh, kakehan ilmu. Nggak ada. Ini stres. Kenapa? Kebanyakan murojaah, mutolaah. Nggak ada. Tapi kalau orang terlalu mengejar impian dunianya, edan. Gendeng. Kenapa ini? Ambisinya dalam ingin mendapatkan ini terlalu besar, akhirnya edan. Asia itu dunia. Ladzatud dunya kullaha naqisatun wa muqaddaratun wa mamsusatun la yafi marju'u. Jadi apapun yang kita miliki daripada dunia, dari kesenangan, di situ ada kesedihan. Ada kesedihan di dalamnya, mau tidak mau tercampur. Kesenangannya tercampur dengan kesedihan. Ya. Kelezatannya bercampur dengan kepedihan. Itu yang ada dalam kelezatan dunia. Punya uang banyak, punya harta banyak. Ada khawatir enggak dari orangnya? Habis. Ada khawatir enggak dari orangnya? Dicuri. Ada khawatir enggak dari orangnya? Dibegal. Ada kekhawatiran. Ya, itu kelezatan dunia. Tapi kalau orang tambah ilmunya, ada kekhawatiran, hilang ilmunya. Ada kekhawatiran, dibegal, dicuri. Tidak ada kekhawatiran. Jadi benar-benar kenikmatan ilmu itu aman dari ketakutan, aman dari kesedihan, tidak seperti kenikmatan dunia. Lah dikatakan pula kelezatan dunia itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menipu orang-orang yang akalnya kurang. Menipu orang-orang yang akalnya kurang. Itu kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Ya, orang yang akalnya kurang, berarti orang yang akalnya kurang itu dinamakan apa? Kalau bahasa halusnya itu satu tidak jangkep. Ya, berarti wong apa? Agak gila ya. Agak gila. Di situ bukan berarti dia punya keahlian. Ini hebat ini. Sistem kerjanya itu bisa menarik keuntungan sekian. Karena itu dia memanfaatkan waktunya dengan baik sehingga menambah jam kerja karyawannya dengan lemburan. Itu orang yang akalnya kurang. Bukan pinter itu, orang yang akalnya kurang. Lazzatud dunya ma khuliqat lazzatud dunya illa litujlaba bihal uqulun naqisatu wa tukhda'a. Yang ngomong Imam Al-Ghazali. Saya cuma mengartikan. Jadi tidak diciptakan kelezatan dunia kecuali untuk memikat, menarik orang-orang yang memiliki akal kurang dan menipunya. Nah, tertipu. Lah kalau sudah tertipu, terbelenggu dia dengan kelezatan dunia, dia tidak akan tertarik dengan yang lainnya. Kenapa? Sudah tertipu, sudah terpikat. Tidak akan tertarik dengan lainnya. Lainnya itu berarti apa? Ladzatul akhirah. Tidak akan terpikat dia dengan ladzatul akhirah. Sekalipun dikatakan, lu kenikmatan akhirat ini abadi loh. Kenikmatan akhirat ini terus meningkat, tidak akan berkurang. Kenikmatan akhirat tidak nerima dia, nggak diterima. Kenapa? Sudah terpikat dengan kelezatan dunia, sudah tertipu dengan kelezatan dunia. Nah, sehingga digambarkan apa? Seperti perempuan yang secara zahir cantik. Secara zahir cantik. Kalmar atil jamil zahiruha. Zahirnya cantik. Nah, ini kadang makanya saya selalu mengingatkan, jangan ngelihat fisik. Ya, jangan ngelihat fisik. Cantik, wah putih, manis, bodinya luar biasa misalnya, tapi ngregetno hati. Ndak esok nggak relemu.
Kofia nggak bisa lurus, miring terus ini. Terus ya goblok akhirnya. Bodoh. Makanya fisik itu nomor sekian. Nah, maka ini tertipu. Kenapa? Sama dengan orang tertipu dengan kelezatan dunia, ngelihat indahnya luarnya. Sama dengan orang ini ngelihat perempuan cantik, dohirnya. Barang mari weso wudu, panune blambonteng. Mang ketutup dengan make up, tertutup dengan pakaian, nggak taunya dalamnya, umurnya gede-gede, dan yang lain sebagainya. Makanya zahirnya itu percuma, ya. Tata Zayan, perempuan cantik tadi itu secara zahir berhias untuk memikat seorang pemuda. Tapi di sini bukan dikatakan pemuda yang pintar, pemuda yang goblok. Ya, lisyab asyabakil ghabi, yang bodoh. Yang bodoh. Ya. Makanya pemuda yang bodoh itu yang terpikat dengan zahirnya perempuan. Itu pemuda yang bodoh. Bukan pintar, pemuda yang bodoh. Ada orang tua, pintar anakku lek ndolek. Ayo ayo. Betul, mari ini anggo anakmu iku miring ini apa tegas. Miring ini anakmu, ya berarti tidak pinter anakmu ini, tertipu dengan zahirnya, ya. Nah, kalau sudah terpikat itu laki-laki karena melihat zahirnya perempuan, ya, dengan menikmati hanya memandang dalam sekejap, ya. Ini kalau dia sadar, kalau dia melek, ya, kalau dia mengetahui, dia akan menganggapnya itu tadi kebodohan, dia akan menganggap dirinya tertipu dan yang lain sebagainya. Tapi tidak, karena dia tertipu, ya, dia menganggap wah indah ini, untung saya dapat dia dan yang lain sebagainya. Itu dia, karena apa? Belum terbuka matanya, belum terbuka akalnya. Tapi orang yang terbuka akalnya, orang yang cerdas, ngelihat kelezatan dunia, dia tahu, dia akan meremehkan keindahan dunia. Orang kaya dengan mobil mewah, rumah mewah, biasa bagi dia. Kenapa? Dia tahu, ini mari ngene, mari ngono, kayak apa? Terus kasarannya itu yang biasa diomongi omongannya orang itu. Punya duit banyak, tapi nggak bisa menikmati banyak makanan dari duitnya. Bahkan nggak bisa menikmati jalan-jalan dari hartanya. Ada desainer terkenal, internasional. Desainer, rumahnya seperti istana. Mobilnya mewah-mewah, bukan hanya satu, mewah-mewah. Bahkan isi perabotan rumahnya itu nggak ada yang harganya di bawah jutaan. Nggak ada, di atas puluhan juta. Untuk tidurnya, dalam kamar mandinya dan lain sebagainya, hebat semuanya. Tapi di usia berapa, di usia 40 atau 50 tahun kena penyakit. Dia tidak bisa menikmati ranjang mewahnya yang dia beli dengan harga puluhan atau ratusan juta. Dia tidak bisa menikmati kendaraan yang mewah-mewah yang ia miliki, ya, dan yang lain sebagainya dari fasilitas yang dia punya dengan harga yang super hebat. Ternyata dia hanya bisa bukan berpindah dari hotel ke hotel atau apartemen yang mewah ke apartemen yang lain, tapi dia berpindah dari rumah sakit ke rumah sakit. Di situ dia baru menyadari, ya. Di situ dia baru menyadari, apa kekayaannya akhirnya? Buat apa? Menikmati makanan? Nggak bisa. Menikmati kendaraan? Nggak bisa. Menikmati jalan-jalan? Tidak bisa. Apa yang dia miliki? Akhirnya apa? Hanya untuk beli oksigen, hanya untuk beli obat, hanya untuk bayar dokter, bayar rumah sakit, las. Karena itu orang yang pinter, orang yang cerdas. Gini kenikmatan dunia dikejar. Hina, kelezatan dunia itu di mereka bagi yang menyadari, yang mengetahui, yang memahami kecil.
murah. Murah. Dan bahkan ketika dia menyadari kelezatan dunia itu hina, kecil, remeh, rendahan, itu menyelamatkan seluruh umurnya. Menyelamatkan orang tersebut seluruh umurnya. Tidak tertipu, tidak terjerat oleh kelezatan dunia. Tidak terjerat. Tapi kalau orang enggak terjerat dia, tertipu dia, akhirnya apa? Membuat susah seluruh hidupnya, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Paham ini ya? Jadi justru ibadah, ketaatan, kebaikan, ilmu, Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar dan yang lain sebagainya itu kelezatannya abadi dan terus bertambah, tidak ada di dalamnya dicampuri takut ini takut itu, tidak ada. Tidak seperti kelezatan dunia yang kenikmatannya, kelezatannya itu terus berkurang dan berkurang bagi yang memilikinya, karena itu sadar. Nah, kita ini berada atau sedang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jangan kemudian kita melihat orang yang kaya, orang yang punya harta, kemudian kepingin mendapatkannya, kepingin memilikinya. Itu orang yang masih kecil, belum paham, belum ngerti. Tapi kalau yang paham, yang mengerti, nggak mungkin tertarik. Tidak mungkin tertarik. Wallahu a'lam. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفها من الرجس والدران وخالفها والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها الميحان وصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتان وإن ترضى بالمقصوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عش في حزان وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعن فيا ربي عاملنا بلطفك وقفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. اللهم اصلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لي زلفى. صلى الله على سيدنا محمد فاتحة بنية القبول والإقبال والصلاة والحال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وشيخهم من محبين من المتكلمين والأرس المهاجر الله بن نيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا عبيد الله وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وسيدنا الشيخ بن سكر وبن سكر ومن مقدار وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحافظ الشيخ بن
عبد الرحمن بن محمد الجبري مع العشاء ولا بيوسف بن عبد الله سيد الشيخ سلطان زمان فاز وبن مرمى بن عبد الرحمن الشيخ بن عبد الله بارك بن شاد وغزل باد البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وزول مغفور من الشيخين مد المحبين من بكنبهم من الحبيب جعفر بن شيخنا سقاب الحبيب القدر بن حسين سقاب الحبيب القدر بن احمد سقاب الحبيب القدر بن قدمان سقاب الحبيب حسن بن احمد بن هارون الحبيب بن سمي محمد سقاب الحبيب عبد الله بن ابي بكر سقاب وزول مغفور من الشيخين مد المحبين من بكنبهم من ارواح والدينا ووالدكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين من ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وادب الحقوق لنا واموات اهل هذه البلد من اهل لا اله الا الله واحيا من يوم الدين بحقهم على الله واسلم عند الله ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسر وحاجات الاخره بالمغفره ويهب لنا ما وهب لكم من الرجال من علوم واعمال واخلاق ونيات ويرزقنا الاتباع بهم والاهتداء بهديهم ويرزقنا حسن الخاتمه عند الموت على هذه النيه وعلى كل صالحه وعلى من وصلى وعلى من الحمار وعلى من ومن شيخنا وما قصر قصرنا وما طلب طلبنا والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية واخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال. ربنا لا تؤاخذنا اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا اليك على بصيرة. اللهم نزل قلوبنا لا تعلق بدين دونك واجعلنا من قوم تحب ما يحبونك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.